Shalom dan salam damai kepada semua pendengar Renungan Santapan Firman Tuhan walau di mana berada. Bacaan renungan untuk hari ini 7 Maret 2023 bersamaan hari Selasa diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 hingga 12. Marilah kita hening seketika untuk mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kerana mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, kerana hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, kerana hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di syurga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, kerana hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inti renungan kita pada hari ini adalah tentang pentingnya kesesuaian antara praktik dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Ada beberapa orang artis yang kita dengar bernyanyi tentang cinta, damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur. Akan tetapi, realiti hidup mereka lain. Ada di antara mereka yang terlibat dan jatuh di dalam penyalahgunaan dada, kekerasan di dalam rumah tangga, dan juga perselingkuhan atau mengalami masalah di dalam perkawinan. Begitu juga di dalam arena politik. Banyak janji-janji dan seruan indah yang diberikan selama tempo kempen sebelumnya pilihan raya. Namun, segalanya hanyalah janji-janji belaka yang tidak tertunaikan. Yesus menanggapi pentingnya kesesuaian antara praktik dan perbuatan, antara yang luar dan yang dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepimpinan yang bersifat hanya tahu berkata-kata,
tetapi tiada tindakan. Yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek penipuan belaka. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi, kuasa, dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri secara penuh, pelayanan penuh kerendahan hati tanpa skandal ataupun kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal yang baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan itu, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran ataupun nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.